Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih dianugerahi keimanan, ketaatan, kesehatan, limpahan rizki, dan kita masih bisa bersyukur, berzikir, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena jasa beliaulah kita masih bisa di dalam naungan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita menantikan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kali ini mari kita melihat sejarah, yaitu seorang ayah pada putra laki-lakinya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Ismail setelah selesai membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Semestinya kita lebih khawatir terhadap diterimanya atau tidaknya amal kita sepanjang bulan Ramadan sampai saat ini. Karena tentu kita berbeda dengan Nabiullah Ibrahim. Kita banyak dosa, sedikit ibadah. Oleh karena itu, kita selalu memohon kepada Allah agar amalan ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, apabila kita melihat kondisi saat ini, banyak orang yang masih merindukan rasa bagaimana rasanya bisa mudik, berlebaran bersama keluarga, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan handai tolan, tetapi saat ini kita sama sekali sulit untuk bisa mudik, bahkan tidak bisa mudik karena terhalang oleh kondisi negara kita yang saat ini sedang dilanda wabah. Sebenarnya hal ini bisa menjadikan kita introspeksi diri untuk melihat apakah kekhawatiran ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kita. Allah menuntunkan kepada kita agar kita itu merasakan rindu, merasakan sesuatu yang kita sangat-sangat tidak inginkan. Itu adalah puncak kerinduan seorang yang beriman kepada Allah adalah ketika dia itu sebagai seorang muslim yang taat, kemudian dianugerahi Allah surganya Allah, akan tetapi ketika memasukinya kita tidak mendapati anak kita, tidak mendapati istri kita, tidak mendapati saudara-saudara kita. Inilah puncak kesedihan yang paling mendalam bagi seorang muslim. Nah, ini Allah memberikan pembelajaran mulai dari
negara kita diberikan wabah yang sangat luar biasa ini sehingga kita tidak bisa mudik Lebaran. Nah, ini sebagai pembelajaran bagi kita. Oleh karena itu, kita jangan sampai merindukan keluarga kita besok ketika berada di dalam surga, karena kita tidak bisa menjumpai mereka. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adni yadkhulunaha wa ma salaha min abaihim ra'az wajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Jadi di sini Allah mengisyaratkan bahwa di dalam surga Aden kita bisa berkumpul dengan anak istri kita. Lalu bagaimana agar kelak kita bisa berkumpul lagi di surga? Bagaimana agar keluarga kita bisa mudik bersama di surga? Ini adalah suatu proyek keluarga kita setelah bulan Ramadan. Proyek bersama-sama masuk surga. Dan di sini yang perlu disadari adalah bukanlah rintisan untuk kita disiapkan kondisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi Ramadan seperti sekarang ini, akan tetapi bagaimana kita bisa mengajak keluarga kita mengisi hari-hari di luar Ramadan seperti hari-hari di bulan Ramadan. Allah berfirman di dalam surat At-Tur ayat 21 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Berarti di sini sebagai kunci utamanya adalah mengikatkan keimanan kita kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada istri kita, supaya berada di dalam jalur yang lurus, yaitu jalur yang telah Allah tentukan. Keluarga, istri, dan anak harus bisa mengejar kualitas amal soleh dari ayahnya, dari bapaknya, dari suaminya. Jangan sampai kita taat kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, tetapi kita mengesampingkan anak istri kita dari amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ajak anak kita, istri kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak salah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.